bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 441B03. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas Digital Technology for Communication, yaitu tentang menggunakan aplikasi Zoom. Materi pembahasan kami pada malam hari ini berjudul Sejarah Perkembangan Komputer dari Generasi ke Generasi. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya bernama Norli Yonita. Sorry, Irul di unmute. Saya Irul Koesasi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Next. Lu di unmute itu lu. Saya Adinda Triwidia. Saya Marcella Sutomutri. Saya Syifa Zahratunisa. Oke. Selanjutnya, langsung menuju ke pembahasan dari sejarah komputer. Di slide pertama ada latar belakang. Di zaman modern seperti ini, komputer bukan lagi barang yang aneh. Komputer begitu penting, terutama sebagai penunjang segala kegiatan seperti belajar mengajar, bisnis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan komputer, seseorang dapat memudahkannya dalam segala pekerjaan. Manfaat dari komputer yaitu yang pertama, efisien waktu, menghemat biaya, dan juga kecermatan dalam menghitung. Semua orang mungkin tahu apa itu komputer, namun tidak semua orang tahu sejarah perkembangan awal dari komputer tersebut. Oleh karena itulah, resum sejarah perkembangan komputer ini dibuat dan juga sebagai tugas yang diberikan. Selanjutnya ada pengertian komputer. Di sini ada pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, pengertian komputer adalah elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, motherboard, dan motherboard. Lalu ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware,
yakni pengguna atau operator komputer itu sendiri. Jadi, elemen pada komputer itu secara garis besarnya terdiri dari 3 elemen. Selanjutnya, kata komputer itu sebenarnya diambil dari bahasa Latin, yakni computere, yang memiliki arti menghitung. Sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah yang mampu menghitung aritmatika. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama di sini ada Robert H. Blismer menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Yang kedua, menurut V.C. Hammers. Menurut V.C. Hammers, pengertian komputer adalah suatu mesin yang menghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Menurut para ahli yang ketiga, di sini ada Donald H. Sanders. Sanders berpendapat bahwa pengertian komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar mampu menerima serta menyimpan data secara otomatis, memproses berbagai data sampai menghasilkan output dengan berdasarkan perintah yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam memori. Yang keempat, menurut William M. Fuori. Menurut Fuori, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campuran tangan manusia di dalamnya. Fungsi komputer. Yang pertama, data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lainnya dan peralatan lainnya. Yang kedua, data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengelolaan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, data output. Fungsi selanjutnya dari komputer sendiri adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengelolaan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Yang keempat, data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer
atau ke dalam memori eksternal. Yang kelima, data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lainnya. Yang selanjutnya yaitu komponen komputer. Yang pertama ada komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengelola ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Yang ketiga, komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya perkembangan komputer yang terjadi selama ini bisa kita bagi menjadi 5 kelompok angkatan. Dalam tiap angkatan tersebut ditentukan dengan komponen utama komputer. Setiap kelompok angkatan ini nantinya mampu menghasilkan output komputer dengan ukuran yang lebih sederhana, kecil, terjangkau, dan juga tahan banting. Perkembangan komputer selalu diiringi dengan berbagai penemuan komponen baru yang membuat bentuk komputer semakin sederhana. Saat ini, komputer mampu memproses suara, gambar, teks, dan berbagai bentuk non-numerik yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting dari komputer adalah seluruh proses gambar, suara, teks, dan hal lainnya merupakan wujud lain dari perhitungan bentuk numerik dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer portabel. Pengertian komputer portabel adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Yang kedua, komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga ada komputer laptop. Pengertian komputer laptop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Nah, yang keempat, komputer tower. Pengertian dari komputer tower adalah komputer
dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expression slot. Yang kelima, komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Yang keenam, ada handbook atau subnotebook. Handbook adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Selanjutnya ada landasan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk komputer telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Berikut adalah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, ada komputer generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama digagas oleh seorang insinyur asal Jerman, yaitu Konrad Zuse. Komputer generasi pertama ini sangat berat dan besar, juga masih menggunakan bahasa mesin atau machine language. Komputer generasi pertama ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan pada setiap waktu, serta membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyetel perhitungan baru. Berikut adalah dokumentasi dari foto komputer generasi pertama di tahun itu. Yang kedua, ada komputer generasi kedua di tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi ini, diciptakan transistor yang menggantikan tabung hampa pada komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori cukup besar, dan tidak membutuhkan banyak listrik, tidak seperti komputer generasi pertama. Berikut adalah foto dari dokumentasi komputer pada generasi kedua. Yang ketiga, ada komputer dari generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan Integrated Circuit Chip atau IC menjadi penanda komputer generasi ketiga yang diciptakan oleh Jack Billy di tahun 1958 dan menjadi akhir masa komputer generasi kedua karena transistor yang membuat komputer lebih cepat panas. Komputer pada generasi kedua ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah yang memungkinkan tersedia juga oleh khalayak umum. Berikut adalah dokumentasi dari komputer generasi ketiga.
Yang keempat ada komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Pada generasi ini tercipta terobosan baru yaitu mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer pada generasi ini sudah mudah untuk dibawa kemana-mana dan dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang mengawali perkembangan internet. Nah, ini ada foto untuk komputer. Mungkin saat ini udah nggak terlalu banyak yang masih menggunakan komputer seperti ini. Cuman masih ada beberapa yang masih menggunakan komputer dengan bentuk yang seperti ini. Nah, ada komputer generasi kelima di zaman sekarang dan bisa untuk masa depan juga. Generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Pada generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan nanoteknologi yang bertujuan merespons suara bahasa dan dapat belajar secara cepat. Nah, ini ada dokumentasi foto untuk komputer zaman sekarang. Udah bisa touchscreen ya kalau nggak salah kalau di foto ini. Sebagian besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanakah sejarah tentang komputer? Awal pertama kalinya komputer diciptakan ada pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar tahun 1833. Mesin itu dinamakan analytical machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama untuk aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Kemudian, pada tahun 1937, Profesor Howard Alcom dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut diberi nama Harrod Tendai One Calculator. Pengontrol berurutan otomatis atau bisa disebut juga ICC sekitar tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan, untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian, generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi.
Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module, Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi komputer yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone. Bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenal pada perangkat smartphone. Perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi AI atau Artificial Intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Nah, dari kesimpulan yang udah tadi kita dan teman-teman jelaskan, dari uraian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasanya komputer memiliki beberapa tahapan sebelum mencapai bentuk seperti sekarang ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas melalui aplikasi dan program yang ada yang telah disediakan. Oke, terima kasih teman-teman buat penjelasannya. Pada presentasi menggunakan aplikasi Zoom ini, kita menggunakan fitur-fitur seperti share screen, recording, terus share audio, dan share video. Dan ada juga Background. yes, choose virtual background. Jadi backgroundnya kita bisa menentukan sendiri, sama namanya juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi bakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate. Nasi dibakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate. Nasi dibakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate.